Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kana Kendrinana Yuwasyala, absen 15 dari kelas 11 IPS 5. Dalam video ini saya akan mempresentasikan salah satu bentuk kerjasama internasional dan sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan pengertian dari kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia dan tidak ada batasan pada wilayah maupun kawasan. Salah satu bentuk kerjasama internasional yang saya akan jelaskan lebih detail itu adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Organisasi negara-negara Asia Pasifik ini berdiri pada bulan November 1989 di Canberra, Australia yang didirikan Bob Hawke sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia Pasifik dan lahirnya blok perdagangan lain di bagian-bagian lain dunia. Ketakutan akan Jepang mendominasi kegiatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan untuk mendirikan pasar baru untuk produk agrikultur dan bahan mentah di luar Eropa. Kantor pusat APEC berada di negara Singapura. Selanjutnya, tujuan utama dan pilar kerjasama APEC. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Yang kedua, perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Yang ketiga, fasilitas perdagangan dan investasi. Dan yang terakhir, kerjasama ekonomi dan teknik atau Ecotech. Selanjutnya, prinsip kerjasama APEC. Yang pertama ada konsensus atau keputusan di APEC harus disepakati oleh dan dari bermanfaat bagi ekonomi anggota. Yang kedua, voluntary and non-binding atau kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga, concerted unilateralism atau pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi. Dan yang terakhir, differentiated time frame atau setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Selanjutnya, struktur dan anggota APEC. Struktur APEC, yang pertama ada KTM, SOM, Komite Perdagangan dan Investasi atau CTI, Komite Anggaran dan Administrasi atau BAC, dan kelompok ad hoc mengenai FT. Selanjutnya, anggota APEC yang merupakan Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Kanada, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua New Guinea, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Selanjutnya, program kegiatan APEC. Kegiatan utama APEC. Yang pertama, program yang berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan atau trade liberation. Yang kedua, program yang memberikan perhatian terhadap upaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi, yaitu Trade and Investment Facilitation Program. Dan yang terakhir, program kerjasama pembangunan atau Development Cooperation Program, diantaranya program bantuan teknik. Dan selanjutnya ada siklus pertemuan di APEC. Ini saya akan menjelaskan mekanisme kerja APEC yang bermuara pada para pemimpin ekonomi APEC yang melakukan pertemuan setahun sekali dalam APEC Economic Leaders Meeting atau ELM. Sebelumnya, para Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan APEC menghadiri pertemuan bersama dalam APEC Ministerial Meeting atau AMM. Hasil kesepakatan para pemimpin ekonomi dan Menteri APEC tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh para pejabat tinggi atau senior official. APEC yang bertemu lazimnya 3 kali dalam setahun. Pada tingkatan teknis, hasil-hasil pertemuan Senior Official Meeting atau SOM akan dilaksanakan oleh komite, working groups, fora, and subfora. Berikut adalah hasil pertemuan APEC dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, ketika Malaysia menjabat sebagai ketua APEC, disahkanlah APEC Putrajaya Vision 2040. Pencapaian Putrajaya Vision 2040 berfokus pada 3 economic driver. Yang pertama, trade and investment, yang kedua, innovation and digitalization, yang terakhir, strong balance sheet, secure and stable growth. Dan pada tahun 2021, saat Selandia Baru menjadi tuan rumah, anggota ekonomi APEC mencapai kesepakatan terhadap dokumen Aotearoa Plan of Action, yaitu sebuah rencana untuk mengimplementasikan Putrajaya Vision 2040. Aotearoa Plan of Action
menetapkan collective and individual action untuk mencapai tujuannya bersama dengan bagaimana untuk mengevaluasi kemajuan tersebut. Dan yang terakhir pada tahun 2022, pertemuan KTT APEC berlangsung di tengah situasi krisis energi, pangan, dan ekonomi secara global, serta kontestasi geopolitik antara ekonomi Barat dan Rusia. Pada ketemuan KTT APEC 2022, akhirnya berhasil mencapai konsensus untuk 3 outcome dokumen, yaitu Bangkok Goals on Bio-Circular Green atau BCG, Economic, and APEC Ministerial Joint Statement and APEC Leaders Declarations. Selanjutnya, manfaat APEC bagi Indonesia. Yang pertama, sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan. Yang kedua, sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia. Dan yang terakhir, sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor. Selanjutnya ada manfaat, ini yang terakhir, manfaat APEC bagi kawasan. Yang pertama, turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan. Yang ketiga, sarana pembahasan isu-isu behind the border and across the border terkait perdagangan dan investasi. Yang keempat, mendorong paradigma pertumbuhan yang berkualitas melalui 5 growth strategy, ada balanced, inclusive, sustainable, inovatif, and secure. Dan yang terakhir, mempermudah juga memfasilitasi dunia usaha antara melalui skema APEC Business Travel and Card atau IBTC. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi bentuk kerjasama internasional. Bila maaf ada salah, bila juga maaf kalau ada perkataan yang kurang jelas atau saya jadi kata-kata yang berlibat. Saya harap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dari presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.